3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai tentang methods of deduction. Next. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Kiandra Praditasari, dan juga saya sendiri bernama Juan Handika. Next. Materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Kian. Oke. Pertama-tama itu ada formal proof of validity, metode yang lebih efisien untuk menetapkan validitas argumen. Yang diperluas adalah dengan menyimpulkan kesimpulannya dari premis-premisnya dengan serangkaian argumen dasar yang masing-masing diketahui valid. Teknik ini cukup cocok dengan metode argumentasi biasa. Misalnya argumen berikut. If Anderson was nominated, then she went to Boston. If she went to Boston, then she campaigned there. If she campaigned there, she met Douglas. Anderson did not meet Douglas. Either Anderson was nominated or someone more eligible was selected. Therefore, someone more eligible was selected. Jadi, pernyataan ini bisa disebut argumen yang akan kita jabar dengan simbol-simbol di samping ini, menggunakan 4 argumen dasar yang valid. Jadi, dari 2 premis pertama ini, A if then B dan B if then C, itu bisa disimpulkan bahwa A if then C itu menggunakan hypothetical syllogism. Dari A if then C, dan dari premis ketiga, C if then D, bisa disimpulkan bahwa A if then D itu juga hypothetical syllogism. Dari A if then D dan premis keempat, yaitu D, itu bisa kita simpulkan bahwa D itu modus tollens. Dari D dan premis kelima itu, yaitu A, either or, E, itu sebagai disjunctive syllogism. Yang bisa jadi, maka E itu adalah konklusi dari argumen ini. Jadi, bisa dilihat di sini ada beberapa bentuk argumen valid yang dasar, seperti hypothetical syllogism, modus tollens, disjunctive syllogism, yang semua ini bisa digunakan menjadi rules of interference. Rules of interference itu adalah aturan-aturan yang mengizinkan kesimpulan yang valid dari pernyataan yang diasumsikan sebagai premis. Ada 23 aturan interferensi, yaitu 9 bentuk argumen valid dasar, 10 kesetaraan logis atau logical equivalence, yang anggotanya pernyataan-pernyataan yang dapat saling menggantikan, dan 4 aturan yang mengatur instantation dan generalisasi dalam logika terukur. Berikutnya ini ada Kurt Gödel. Kurt Gödel ini menerbitkan teorema ketidaklengkapannya, atau bisa disebut juga incompleteness theorem, di dalam artikelnya On Formally Undecidable Propositions of Principia Mathematica and Related System. Dalam artikel itu, ia membuktikan untuk setiap sistem aksiomatis yang dapat dihitung yang cukup kuat untuk menggambarkan aritmatika bilangan alami. Misalnya aksioma Peano, atau teori himpunan Zermelo-Fraenkel dengan aksioma pilihan. Berikutnya ada the elementary valid argument forms. Jadi dalam rules of interference itu terdiri dari 2 set, masing-masing set berisi aturan dari jenis-jenis yang berbeda-beda. Set pertama adalah seperangkat bentuk argumen valid dasar atau elementary valid argument. Set kedua itu terdiri dari sekelompok kecil logis dasar equivalences. Di bagian ini kita hanya membahas bentuk argumen valid dasar. Dan dari sini kita sudah tahu 4 bentuk argumen valid dasar seperti modus ponens, modus tollens, hypothetical syllogism, terus ada disjunctive syllogism. Untuk mempunyai logical toolbox yang efektif, kita perlu menambahkan 5 lagi, seperti constructive dilemma, absorption, simplification, conjunction, dan juga addition.
Berikutnya ada constructing formal proofs of validity. Ini satu-satunya aturan yang diperlukan itu adalah 9 bentuk argumen valid dasar yang telah kita tahu. Karena dengan hanya 9 aturan ini di kotak logical toolbox kita, sangat banyak argumen yang dapat secara resmi terbukti valid. Kita mulai dengan argumen 2 pernyataan ini, A, B, dan konklusinya A, C, B. Jadi kesimpulan dari argumen ini, A, either or C, titik B, adalah konjungsi. Kita melihat bahwa konjungsi kedua, B, itu sebagai premis di baris kedua. Untuk pernyataan disjungsi itu 3 titik A, either or C, yang digabungkan dengan B untuk melengkapi bukti. Selanjutnya itu ada expanding the rules of interference. Jadi di sini ada teorema De Morgan. Ini teorema ini dinamai setelah seorang ahli logika dan matematika dari Inggris, Augustus De Morgan, mengaruh di balik penemuan hukum ini karena aljabarisasi logika yang dilakukan oleh George Boole dan kemudian diperkuat oleh klaim De Morgan atas temuan tersebut. Teorema De Morgan ini memiliki 2 varian. Satu varian menegaskan bahwa ketika kita menyangkal bahwa 2 proposisi keduanya benar, itu secara logis setara dengan menegaskan bahwa salah satu dari mereka salah, atau yang lain salah, atau keduanya salah. Varian kedua dari teorema De Morgan ini menegaskan bahwa ketika kita menyangkal bahwa salah satu dari 2 proposisi itu benar, itu secara logis setara dengan menegaskan bahwa keduanya salah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Joan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang the system of natural deduction atau sistem deduksi alami. Seperti yang sudah dibahas, bahwa adanya 19 aturan inferensi yang telah dikemukakan, yang mana terdiri dari 9 bentuk argumen dasar dan juga 10 ekuivalensia logis. Kedua hal itu merupakan semua aturan yang diperlukan dalam logika fungsional kebenaran. Bersama-sama, keduanya membentuk sistem deduksi alami yang kompak dan siap dikuasai, tetapi tanpa mengurangi kelengkapannya. Ini berarti bahwa dengan menggunakan seperangkat aturan ini, seseorang dapat membangun bukti formal validitas untuk argumen fungsional kebenaran yang valid. Namun, terdapat 2 kelemahan yang tampak dari daftar 19 aturan ini yang patut untuk mendapat perhatian lebih. Kelemahan yang pertama, yaitu himpunan tersebut agak berlebihan. Maksudnya, ialah 19 aturan ini bukan merupakan minimum yang cukup untuk konstruksi bukti formal validitas untuk argumen yang diperluas. Untuk mengilustrasikan hal ini, kita dapat mencatat bahwa modus tollens dapat dikeluarkan dari daftar tanpa melemahkan alat bukti, karena setiap baris yang bergantung pada aturan ini dapat dibenarkan dengan mengajukan banding ke aturan lain dalam daftar. Lalu kelemahan yang kedua yaitu daftar 19 aturan ini juga dapat dikatakan kurang dalam satu hal. Satu hal yang dimaksud ialah karena kumpulan aturannya pendek, ada beberapa argumen yang meskipun sederhana dan valid secara intuitif, memerlukan beberapa langkah untuk membuktikannya. Namun, bentuk argumen dasar belum dimasukkan sebagai aturan inferensi, tidak ada aturan inferensi tunggal yang akan berfungsi, maka diharuskannya membangun bukti menggunakan 2 aturan inferensi, yaitu mengubah premis pertama, dan juga kemudian menerapkan silogisme disjungtif. Next. Dengan demikian, terciptanya rumus, yaitu jika A disjungsi B, maka terbentuknya lingkaran B. Sedangkan B disjungsi A, maka terbentuknya B. Orang-orang mungkin akan mengeluh bahwa sistem ini tuh akan mereka anggap aneh atau awkward, dikarenakan terkadang mengharuskan jalan yang lambat dan berliku-liku untuk mendapatkan bukti yang seharusnya mudah dan langsung. Tetapi ada alasan yang tepat untuk hal ini, yaitu kita tentu menginginkan seperangkat aturan yang lengkap seperti himpunan sebelumnya, tetapi diperlukannya juga seperangkat aturan yang singkat dan mudah untuk dikuasai. Ada perbedaan penting di antara 9 pertama dan 10 terakhir aturan inferensi. 9 aturan pertama hanya dapat diterapkan pada seluruh baris
pembuktian. Tetapi 9 aturan inferensi pertama hanya dapat digunakan dengan seluruh baris bukti yang berfungsi sebagai premis. Gagasan pembuktian formal adalah gagasan efektif, yang berarti bahwa hal itu dapat diputuskan secara mekanis dalam jumlah langkah yang terbatas, apakah urutan pernyataan yang diberikan merupakan bukti formal atau tidak. Tidak ada pemikiran yang diperlukan, baik dalam arti berpikir tentang apa pernyataan dalam urutan arti atau dalam arti menggunakan intuisi logis untuk memeriksa validitas langkah apapun. Hanya ada dua hal yang diperlukan. Yang pertama yaitu kemampuan untuk melihat bahwa pernyataan yang terjadi di suatu tempat persis sama dengan pernyataan yang terjadi di tempat lain. Dan juga hal yang kedua yaitu diperlukannya kemampuan untuk melihat apakah suatu pernyataan memiliki pola tertentu, yaitu untuk melihat apakah itu merupakan contoh substitusi dari bentuk pernyataan yang diberikan. Untuk mempertahankan keefektifan ini, maka diharuskannya satu langkah yang diambil pada satu waktu. Seseorang mungkin akan tergoda untuk membersihkan bukti dengan menggabungkan langkah-langkah, tetapi ruang dan waktu yang dihemat dapat diabaikan. Lebih penting lagi adalah efektivitas yang kita capai dengan mengambil setiap langkah melalui satu aturan inferensi tunggal. Next. Materi selanjutnya yaitu Constructing Formal Proofs Using the 19 Rules of Inference, atau membangun bukti formal menggunakan 19 aturan inferensi. Ini tetap sama, tetapi proses merancang bukti intelektual yang lebih besar. Setiap bukti yang diberikan kemungkinan akan menggunakan aturan dari jenis tersebut. Keseimbangan atau urutan penggunaannya hanya ditentukan oleh kebutuhan logis yang dihadapi saat menerapkan strategi yang mengarah pada penyempurnaan sempurna yang masing-masing bergantung pada aturan dari dua jenis. Untuk menentukan aturan yang digunakan untuk membenarkan setiap langkah dalam bukti itu, maka dengan memperhatikan pembenaran di sebelah kanan setiap baris. Intinya yaitu aturan inferensi 19 ditentukan untuk digunakan dalam membangun bukti validitas formal. Next. Pembuktian keabsahan formal juga terkadang memerlukan banyak langkah atau garis dalam urutan yang diperlukan. Kita akan menemukan bahwa pola inferensi tertentu ditemui berulang kali dalam pembuktian yang lebih panjang. Ketika setelah latihan substansial, seseorang akan menjadi familiar dengan 19 aturan inferensi dan merasa nyaman dalam menerapkannya. Inilah saatnya untuk menenangani bukti formal yang lebih panjang dan lebih berbelit-belit. Seorang ahli matematika hebat yang bernama G.H. Hardy sejak lama mengamati bahwa ada kehausan yang alami dan meluas akan tendangan intelektual dan bahwa tidak ada hal lain yang cukup menarik yang dimiliki pemecahan masalah logis. Next. Kita ke materi selanjutnya yaitu ada proof of invalidity atau bukti ketidakabsahan. Untuk argumen yang tidak valid, tentu saja tidak ada bukti validitas normal. Namun, jika kita gagal menemukan bukti formal keabsahan untuk argumen yang diberikan, kegagalan ini tidak membuktikan bahwa argumen tersebut tidak valid dan tidak ada bukti semacam itu yang dapat dibangun. Ini mungkin saja berarti kita belum berusaha cukup keras. Tidak kemampuan kita menemukan bukti keabsahan mungkin disebabkan oleh beberapa fakta seperti bahwa argumen itu tidak valid, tapi mungkin disebabkan oleh kekurangnya kecerdikan kita sendiri sebagai konsekuensi dari karakter proses konstruksi bukti yang paling tidak efektif. Tidak mampu membangun bukti formal validitasnya, tidak membuktikan argumen tidak valid. Apa yang merupakan bukti bahwa argumen yang diberikan tidak valid? Pertimbangkan dari argumen yang akan saya berikan ini, yaitu jika gubernur mendukung perumahan umum, maka dia mendukung pembatasan ruang lingkup perusahaan swasta. Jika gubernur adalah seorang sosialis, maka dia akan mendukung pembatasan ruang lingkup dari perusahaan swasta. Karena itu, jika gubernur menyukai perumahan umum, maka dia adalah seorang sosialis. Metode pembuktian ketidakabsahan ini merupakan alternatif dari metode pembuktian tabel kebenaran. Namun, kedua metode tersebut sangat terkait dan hubungan esensial di antara keduanya harus diperhatikan. Next. Metode ini lebih pendek daripada menulis seluruh tabel kebenaran, dan jumlah waktu dan pekerjaan yang dihemat secara eksponensial lebih besar untuk argumen yang melibatkan lebih banyak komponen pernyataan sederhana. Untuk argumen dengan sejumlah besar premis, atau dengan premis yang cukup kompleks, penetapan nilai kebenaran yang diperlukan mungkin tidak begitu mudah dilakukan. Tidak ada metode mekanis untuk melanjutkan, tetapi beberapa petunjuk mungkin terbukti membantu. Paling efisien untuk melanjutkan dengan menetapkan nilai-nilai yang terlihat segera menjadi penting jika ketidakabsahan harus dibuktikan. Next. Materi yang ke-10 yaitu inkonsistensi atau ketidakkonsistenan. Suatu argumen terbukti tidak valid jika nilai kebenaran dapat diterapkan untuk membuat semua premisnya benar dan kesimpulannya salah.
Jika argumen deduktif tidak valid, itu harus valid. Jadi, jika nilai kebenaran tidak dapat ditetapkan untuk membuat premis benar dan kesimpulan salah, maka argumen harus valid. Ini mengikuti dari definisi dari validitas itu sendiri. Tetapi memiliki konsekuensi yang aneh, yaitu setiap argumen yang premisnya tidak konsisten harus valid. Dalam argumen berikut misalnya, premis tampaknya sama sekali tidak relevan dengan kesimpulan. Next. Argumen yang dimaksud yaitu, if the airplane had engine trouble, it would have landed at Bend. If the airplane didn't have engine trouble, it would have landed at Creswell. The airplane didn't land at either Bend or Creswell, therefore the airplane must have landed in Denver. Berikut terjemahan jika dirumuskan dalam simbol, yaitu jika A adalah B, yaitu if the airplane had engine trouble, it would have landed at Bend, maka lingkaran A adalah C, yaitu if the airplane didn't have engine trouble, it would have landed at Creswell. Lalu lingkaran dari B disjungsi C, yaitu the airplane didn't land at either Bend or Creswell, maka dihasilkannya pernyataan baru atau pernyataan D, yaitu therefore the airplane must have landed in Denver. Setiap upaya untuk menetapkan nilai kebenaran pada komponen pernyataan sederhana sedemikian rupa sehingga membuat kesimpulan salah dan semua premis benar akan gagal. Bahkan jika kita mengabaikan kesimpulan dan hanya memperhatikan premis, kita menemukan bahwa tidak ada cara untuk menetapkan nilai kebenaran pada komponennya sedemikian rupa sehingga semua premis akan benar. Next. Lalu, maaf sebentar. Lalu, bagaimana premis-premis yang sedikit itu dapat membuat argumen di mana mereka muncul menjadi valid? Premis argumen yang valid menyiratkan kesimpulan tidak hanya dalam arti implikasi materi saja, tetapi juga secara logis atau ketat. Selanjutnya, yaitu diskusi ini juga membantu menjelaskan mengapa konsistensi sangat dihargai. Pasti kita bertanya-tanya, mengapa sih konsistensi itu sangat diperlukan dan juga dihargai? Salah satu alasannya adalah bahwa dua pernyataan yang tidak konsisten tidak mungkin keduanya benar. Oleh karena itu, di ruang sidang, pemeriksaan sidang seringkali bertujuan untuk menghadirkan saksi yang bermusuhan atau berlawanan arah untuk menentang dirinya sendiri. Jika seorang saksi membuat pernyataan tidak konsisten, tidak semua yang dia katakan bisa benar dan kredibilitasnya tentu sangat dirusak. Next. Selanjutnya yaitu indirect proof of validity atau bukti validitas tidak langsung. Pernyataan yang kontradiktif tidak mungkin keduanya benar. Oleh karena itu, pernyataan yang ditambahkan ke premis yang memungkinkan untuk menyimpulkan kontradiksi harus mengandung palsuan, seperti yang sudah dijelaskan dalam materi sebelumnya. Selanjutnya, yaitu metode pembuktian tidak langsung ini memperkuat hal-hal untuk menguji argumen dan memungkinkan dalam beberapa keadaan. Untuk membuktikan validitas lebih cepat daripada yang mungkin dilakukan tanpanya, kita dapat mengilustrasikan hal ini dengan pertama-tama membangun bukti formal langsung dari validitas suatu argumen dan kemudian mendemonstrasikannya validitas argumen tersebut yang sama menggunakan tidak langsung. Next. Bahasan terakhir dalam materi ini yaitu shorter truth table teknik tabel kebenaran yang lebih pendek. Masih ada metode lain untuk menguji validitas argumen. Melihat bagaimana suatu argumen dapat dibuktikan tidak sah dengan kebenaran pada komponen pernyataan sederhananya. Sedemikian sehingga membuat semua premis benar dan kesimpulannya salah. Tentu saja tidak mungkin untuk membuat penugasan seperti itu jika argumen. Jadi kita dapat membuktikan validitas suatu argumen dengan menunjukkan bahwa kebenaran seperti ditetapkan, melakukan tujuan bahwa premis dapat dibuat dan kesimpulannya salah hanya nilai kebenaran nilai sekian rupa sehingga beberapa pernyataan komponen diberikan baik benar dan juga salah. Metode pengurangan yang absolut sering merupakan metode untuk menguji argumen, tetapi lebih mudah diterapkan dalam beberapa argumen daripada yang lain tergantung si apa yang terlibat. Next. Namun tetap menjadi kasus bahwa metode reduksi validitas argumen deduktif itu sendiri. Ringkasan dari materi kami kali ini yaitu
Dalam bab ini, kami menjelaskan berbagai metode yang dapat digunakan untuk membuktikan validitas atau ketidakabsahan argumen deduktif. Seperti dalam bagian 1, teman saya Kean telah memperkenalkan dan menjelaskan gagasan tentang bukti validitas formal dan membuat daftar 9 aturan inferensi pertama yang dengannya bukti formal dapat dibangun. Lalu dalam bab kedua, yaitu menjelaskan tentang memeriksa secara rinci untuk argumen dasar yang valid, yang merupakan 9 aturan inferensi pertama dan menggambarkan penggunanya dalam argumen sederhana. Selanjutnya, di bagian ketiga, yaitu mengilustrasikan cara-cara di mana bentuk argumen valid dasar dapat digunakan untuk membangun bukti validitas formal. Di bagian 4, Ken juga menjelaskan yaitu proses membangun bukti validitas formal hanya menggunakan 9 aturan referensi, dan juga di bagian kelima, yaitu mengilustrasikan cara di mana 9 referensi pertama digunakan untuk membangun bukti validitas formal lebih luas. Selanjutnya di bagian 6, yaitu membenarkan penggantian dan memperluas aturan inferensi menggunakan 10 kesetaraan logis yang masing-masing memungkinkan penggantian satu ekspresi logis dengan yang lain yang memiliki arti yang persis sama. Di bagian ketujuh, saya tadi memiliki fitur yang berisi 19 aturan inferensi. Bagian 8 itu mulai membangun bukti validitas formal menggunakan semua 19 yaitu 9 argumen dasar yang valid dan 10 kesetaraan yang memungkinkan penggantian. Di bagian 9 juga kami menjelaskan tentang metode pembuktian ketidakabsahan ketika argumen deduktif tidak valid. Di bagian 10 yaitu membahas inkonsistensi. Di bagian 11 menjelaskan tentang mengilustrasi bukti validitas tidak langsung. Sedangkan di bagian terakhir tadi yaitu kami menjelaskan dan mengilustrasikan teknik tabel kebenaran yang lebih pendek untuk membuktikan validitas. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.